Apa? Kemarin kata netizen apa sih? Apa aja sih? Oh, kurang heboh. Kurang heboh. Coba pengen yang heboh. Yo. Iya. Pakai guys gitu. Oke guys, welcome back to my channel. Gak usah ngikutin pasar aja lah ya. Ya usah nyamannya kamu aja lah. Oke, I will be me. Just be you. Oke. Nanti netizen boleh kok komen lagi di bawah. Kurang asik nggak apa-apa. Ya. Halo, kayak gini deh. Ya. Jangan kayak gini lah ya. Halo. Gitu. Halo. Oke. Halo. Selamat datang di Sharing Santuy. Selamat datang kembali. Hai. Kesempatan kali ini mau bahas apa? Yang akan saya bahas kali ini masih terkait keresahan yang saya alami sehari-hari. Kok bisa sih bangunan-bangunan yang fasilitas umum misalkan kayak stasiun, terminal, bahkan rumah kita sendiri sebetulnya kok bisa sih ada retak-retak yang kalau dipikir sebetulnya kayaknya kita mengabaikan itu, tapi kita tahu itu bahaya banget. Itu kan bahaya banget. Terus kalian tahu nggak kalau misalkan dalam bangunan fasilitas umum itu maupun di rumah itu ada orang tua kalian, atau kalian sendirilah, atau mungkin ada anak atau istri atau ibu atau nenek kakek, terus emang kalian mesti ngerasa aman? Kalau saya sih rasanya itu resah banget gitu. Walaupun kalau tutup mata ya anggap aman-aman aja sebelum terjadi roboh, tapi kita nggak pernah tahu itu akan sampai kapan terjadi, right? Biasanya kita nemu retak-retak itu bukan cuman di rumah aja kan ya? Bukan Ya, bangunan di rumah. jelas. Ini suara aku terlalu dekat ke kamera, nyebelin banget gak sih? Agak jauhan ya, bentar ya. Nah, si keretakan ini tuh bukan cuman ada di rumah. Betul, jelas. Di rumah tentu nanti kan yang bahayanya berarti keluarga kan. Cuman ternyata keretakan ini pun banyak juga nih di fasilitas umum Ya. gitu kan. Jelas. Yang pembangunannya harusnya ada pengawasnya. Kalau misalnya ngebangun rumah itu nggak ada pengawasnya ya udahlah ya gitu. Cuman kalau fasilitas umum itu tuh yang ada pengawasnya nih kadang juga masih ada keretakan-keretakan gitu. Itu tuh untuk orang kayak kalian yang ngerti kan itu cukup ya kalau kita sih maksudnya kalau kayak orang awam gitu lihat retak kayak oh mungkin bisa diplester lah gitu, atau ya emang wajar lah gitu. Oh ternyata itu bahaya ya. Oh jelas, kita nggak pernah tahu itu retak sedalam apa, kita nggak pernah tahu itu retak lebarnya segimana. Ya bayangin aja kalau manusia cedera, mengalami kecelakaan, dan misalkan terlihat di luar itu cuma kegores aja, misalkan jatuh dari motor atau dari accident di manapun gitu ya. Kita nggak pernah tahu tulangnya dia misalkan terjadi retak di dalam tubuhnya kan kita nggak pernah tahu. Tetap kita perlu ronsen ke dokter, perlu cek segala macam. Ya sama aja halnya sama bangunan. Kalau misalkan terjadi masalah di bangunan yang kita mau bahas kali ini kan retak ya. Sebetulnya nggak cuma retak masalah di bangunan, tapi yang spesifik untuk sekarang kita coba jelasin ke teman-teman itu adalah retak fasilitas bangunan umum maupun fasilitas untuk rumah tinggal. Right? Pokoknya dinding beton gitu ya. Ya. Oke. Dan sebetulnya beton itu nggak cuma di dinding ya. Jadi kita tahu tiang-tiang kolom kita juga ada yang pakai beton, balok kita ada yang pakai beton. Yang lebih spesifik di sini karena ini meresahkan buat saya juga, itu dampaknya bisa berbahaya buat kita sendiri, keluarga kita maupun teman-teman semua apalagi yang sering pakai fasilitas umum. Jadi sebetulnya basic atau fase awalnya dulu dari sebuah bangunan. Ya tadi mungkin kalian tanya apa itu pengawas atau segala macam, mungkin ada yang nanya dan bingung apa maksudnya. Jadi gini maksudnya, pada saat merencanakan bangunan kita buat desain bahwa kita pengen bangunannya bentuknya ya aneh-aneh segala macam, lahannya di sini. Justru proses pembuatannya itu tidak semerta-merta kita misalkan sebagai ya pemilik bangunan, rencananya sebagai owner langsung tunjuk mandor atau tukang untuk kerjain. Sebetulnya nggak boleh seperti itu. Jadi yang sebaiknya dikerjakan adalah kita punya ahli teknik sipil maupun arsitektur desain, teknik sipil juga desain secara struktur, kekuatan. Pada saat desain dan pelaksanaan itu harus didampingi oleh pengawas. Nah, pengawas itu disebut juga konsultan pengawas atau manajemen konstruksi. Biasanya itu udah basic kali untuk tahap atau proses pelaksanaan harus ada, selain dari kerja lapangannya.
ada kontraktor, nanti ada yang mengawasi, supervisi, ada mandor, ada pekerjaannya, ada tim engineer-nya dan lain-lain. Nah, maksudnya dibahas mungkin kalau kita lihat secara basicnya, oh, wah oke, ini udah dikerjain nih, udah ada ownernya, udah ada pengawasnya, udah ada supervisornya, wah ini pasti bangunan 100% aman. Oh, sorry to say, no, untuk mencapai bangunan betul-betul 100% aman, mungkin yang buat cuma Tuhan ya. Maksudnya itu gak akan mungkin terjadi sih. Kalau sejauh sepengalaman saya selama ini di bidang konstruksi, hal kecil pun walaupun sudah sekompleks mungkin, sepengawasannya sehebat mungkin, tapi biasanya nih kita kalah dengan volume yang harus kita kerjakan. Jadi gini maksudnya, mungkin kita akan bisa buat sesuatu yang bagus kalau itu hanya sekedar contoh atau mock up. Misalkan kita cuma bikin beton contoh di sini ukuran 1 x 1 meter misalkan, kan cuma kecil, right? Atau cuma kita bikin untuk mock up gitu disebut. Secara campuran beton pun kita bisa buat sebagus mungkin. Tapi apakah itu terjadi ketika aktual pelaksanaan kita harus melakukan pengocoran 100 meter kubik misalkan, 200 meter kubik, 300 meter kubik, dan dikerjakan di malam hari, dan supervisor juga harus lembur malam, pekerjaannya harus lembur malam. Tapi bukan hanya itu pula faktornya. Jadi coba kita bentuk satu-satu di sini sekarang, right? Kalau bangunan itu kan memang tidak bisa dibuat sesempurna itu gitu. Right. Terus ngapain juga dikritik kalau misalnya ada retak-retak sedikit, ya udahlah gitu. Bukan itu intinya di video ini, tapi kita berusaha untuk reminder lagi pihak-pihak yang terkait untuk saling bekerja sama lagi, dari mulai bottom up lah. Pengawas sudah tahu nih ilmunya, orang-orang yang di atas sudah tahu ilmunya. Nah, yang pelaksana juga semoga bisa mengedukasi mereka untuk lebih terintegrasi. Maksudnya edukasinya tuh nyampe gitu. Ini dia, ini contoh bagian proyek. Harus ada siapa saja di situ yang terlibat, dan ini garis besar aja flowchart atau struktur organisasi pada umumnya suatu proyek. Baik itu proyek dari kecil, proyek suatu rumah, cuma kita membuat rumah tinggal, sampai kita membuat gedung, prinsipnya sama. Semakin banyak ahli di situ yang terlibat, semakin aman bangunan kamu, semakin baik bangunan kamu secara fungsi, semakin nyaman juga untuk ditempati. Tentu desain kamu sebagai owner pasti terpenuhi gitu. Oke, langsung masuk ke case. Sekarang kita masuk ke bahasan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan.